pernah mereka lupakan seumur hidup. Kalian tahu, dari celah pintu itu tampak Agni sedang jongkok di sudut kamar sambil menggerogoti ikan mentah dalam kondisi tidak mengenakan busana sehelai pun. Tanpa busana, jongkok, makan. Ya Allah, Wak. Apa nggak langsung menangis si Agni sama si Irma nengok kawannya kayak gitu kan? Mereka tidak menyangka temannya jadi kayak gitu, Wak. Langsung tuh mereka ngubungin si Dika buat ngabarin kondisinya Agni. Nah, setelah mendapat kabar dari Irma dan Sally, Dika langsung bilang, Wak, coba kalian pergilah ke apartemennya si Robby, cek kondisi dia, sekalian tanya kemarin tuh mereka ngelakuin apa sampai kayak gini. Udah tuh, nggak lama kemudian Irma sama si Sally ini pun berpamitan ke ibunya Agni dan langsung bergegas menuju kemana? Ke apartemennya si Robby nih. Nah, di sisi lain Dika juga langsung izin pulang kerja lebih awal, Wak. Dia mau ikut nih nyusul nyamperin si Robby kan. Terus sesampainya mereka bertiga di depan pintu apartemennya Robby, tanpa diduga-duga, Wak, pada saat Robby membuka pintu apartemennya, Robby langsung membelalakkan matanya dan langsung mengusir mereka. Hei, gitu bantingnya pintu kan. Katanya, wah ini kami, Wak, bukalah dulu pintunya, kami mau bicara. Ini buat kepentingan kau juga loh, Robby, buka lah, Wak. Barulah setelah beberapa kali dipujuk sama Dika dan teman-teman yang lain, Wak, Robby akhirnya mau membukakan pintu untuk mereka. Di situ mereka bertiga nanya, kok kenapa, Rob, kemana aja kok selama ini? Kenapa kok susah kali dihubungin? Sama tadi kenapa kok takut kali nengok kami bertiga? Wah, ya Allah, Wak, biar kalian tahu ya, beberapa hari ini aku dihantui terus. Tadi pun pas aku buka pintu tuh, wujud kalian tuh bukan wujud kalian, tapi setan yang aku tengok. Makanya aku gak mau bukain pintu. Tiap hari, Wak, tiap saat aku diganggu terus sama setan-setan tuh. Aku gak tahu dari mana, biasanya apartemen aku nih gak ada hantunya, kata dia. Nah, setelah mengetahui kalau Robby ternyata juga diganggu nih, mereka makin yakin kalau Robby sama Agni betul-betul sudah melakukan sesuatu yang tidak baik selama mereka ada di pantai. Soalnya Irma, Sally sama Dika gak diganggu separah ini, Wak. Waktu udah balik mereka rukia, udah habis itu aman-aman aja. Kenapa mereka berdua ini yang lebih parah kan? Akhirnya mereka pun cobalah cerita ke Robby soal kondisinya Agni, pacar si Robby-nya. Wak, kondisinya si Agni kayak gini, sedih kali, Wak. Kata-kata Ustadz yang dari pom bensin sama Pak Haji yang rukia kami sama. Kalian berdua sudah melakukan hal yang tidak baik. Apa yang udah kalian lakukan, ha? Udahlah, jujur aja lah, Rob. Nah, karena berkali-kali didesak, Wak, Robby akhirnya berkata jujur. Robby bercerita lah nih tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mengakui bahwa dia dan Agni sudah melakukan perbuatan tercela. Kalian tahu, jadi ternyata, Wak, selama mereka liburan di pantai itu, Robby sama Agni sempat melakukan hubungan badan. Kata Irma nih, Wak, ya, gaya pacaran mereka memang sebebas itu, Nan. Dan karena mereka lagi liburan di alam, Wak, mereka ini macam mau cari adrenalin baru gitu loh dengan melakukan hal tersebut di lingkungan terbuka. Ya. Ingat kalian tadi aku cerita kalau di hari pertama liburan Robby sama si Agni kan sempat mau beli rokok kan, katanya di wilayah pantai itu nggak ada rokok. Nah, ternyata di momen itu lah, Wak, mereka malah pergi berdua berhubungan di atas batu-batu besar yang ada di sekitar pantai. Ingat juga nggak kalian waktu Robby mimisan yang pertama tuh yang di tenda kan ditinggal berdua itu, mereka sisanya pergi cari sarapan. Agni nemenin si Robby takut kenapa-napa si Robby ini kan. Ternyata di situ mereka kembali melakukan hubungan tersebut. Dan gak cuma 2 kali itu aja, Wak. Di hari kedua waktu mereka lagi asik-asik main itu, Robby sama si Agni ini sempat melipir. Pergi dia ke salah satu tebing pantai itu loh, yang di bagian bawahnya macam ada gua kecil. Dan di situ lagi-lagi mereka melakukan hubungan itu. Dan parahnya lagi di momen ketiga ini, Wak, Agni ini sempat kayak gak sengaja nendang sesajen yang ada di situ gitu. 3 kali mereka melakukan hal kayak gitu di sana, Wak. Ya Allah, apa gak ngamuk penghuni di sana ya kan? Nah, setelah dengar pengakuan dari si Robby, apa nggak langsung mengamuk kawan-kawannya? Si Dika langsung marah. Gila kok nih Robby ya. Nggak bisa di tempat lain. Kau begitu di tempat umum yang kau sendiri juga nggak tahu itu sakral apa enggak. Udah ngaco kok, pantesan aku diteror kayak gini kali. Aku sama Sally sebenarnya kesal juga. Nah, dia udah macam mukul lepak aja si Robby tuh. Tapi waktu itu kami coba menengahi mereka. Udah lah, Wak, udah. Sekarang mendingan kita balik lagi ke rumahnya si Agni. Kita jelasin semua ke orang tuanya si Agni. Kau harus tanggung jawab kau. Dah, akhirnya si Robby pun setuju. Mereka berempat balik lagi, Wak, ke rumahnya Agni. Dah tua singkat cerita, mereka berempat pun pergi ke rumahnya Agni untuk menemui ibunya Agni. Dan setelah mendengar cerita dari Robby, sontak ibunya Agni yang langsung ngamuk lah, Wak. Sambil menangis, beliau meminta pertanggungjawaban Robby agar Agni bisa sembuh seperti semula. Tapi di situ mereka semua kebingungan. Robby ini juga nggak tahu harus ngelakuin apa karena dia sendiri pun masih diteror gitu loh, Wak. Alhasil karena mereka sama-sama tidak mengerti harus bagaimana, ibunya Agni ini pun menyuruh mereka, udahlah kalian pulang aja. Terus, Wak, beberapa hari kemudian Irma menerima
chat dari ibunya Agni yang mengatakan bahwa Agni ini akan kami bawa berobat ke Jawa Timur di rumah neneknya. Dan sejak saat itulah Wak Irma udah nggak pernah lagi dengar kabar soal Agni. Sementara di sisi lain kabar tentang Robi yang Irma tahu adalah Robi ini memutuskan untuk pindah ke Singapura, Wak. Ibunya yang nyuruh dia pindah sekaligus buat lanjutin S2-nya juga. Barangkali dengan dia pindah ke luar negeri itu gangguan mistis ini nggak ngikut sampai Singapura. Dan bertahun-tahun kemudian Irma betul-betul hilang kontak dengan mereka berdua. Si Robi ini bahkan ngeblok semua akses sosial media mereka, Wak. Sampai akhirnya di bulan September tahun 2022 kemarin Irma mulai buka Facebook lagi nih. Nah pada saat itu dia tidak sengaja melihat postingan foto dari akun Facebooknya ibunya Agni. Dan foto itu memperlihatkan keluarga mereka lagi macam liburan bersama gitu lah, Wak. Nah di foto itu ada satu orang yang betul-betul menarik perhatiannya Irma. Dia adalah seorang perempuan bertubuh sangat kurus Nadia dan duduk di kursi roda. Irma mengenali perempuan itu sebagai temannya yang telah lama hilang kontak. Siapa? Agni. Tanpa pikir panjang Irma pun langsung mengirim DM ke akunnya ibu si Agni ini. Dia nanyalah apakah betul perempuan yang dalam foto itu Agni, dan tidak lama kemudian chat itu dibalas dan sesuai dugaannya si Irma, perempuan bertubuh kurus yang berada di kursi roda itu betulan adalah Agni, Wak. Ibunya cerita kalau sejak Agni diobati di Jawa Timur dia memang jarang kesurupan, tapi dia jadi susah makan, dia sering ngelamun dan pandangannya itu jadi kosong. Setiap kali diperiksa ke dokter Agni ini selalu didiagnosis ya kekurangan gizi, Wak. Aku dengar kabar tuh langsung tenangis aku, Nadia sedih kali hati nih. Masih sakit separah itu loh dia. Apa yang udah dilewati selama bertahun-tahunnya ya Allah. Ditambah lagi si Robi sampai saat ini pun belum diketahui kabar itu kayak gimana. Betul-betul putus komunikasi, Wak. Tapi terlepas dari perbuatan yang memang sudah mereka lakukan, semoga kabar mereka berdua baik-baik aja lah, Wak ya. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang liburan ke pantai yang berujung dengan nyasar masuk ke kampung gaib. Sebenarnya Irma di sini juga diminta buat melupakan kejadian ini, Wak. Tapi semenjak dia mendengar kabar tentang Agni kemarin ini, Irma tuh jadi pengen menceritakan hal ini kepada kita semua. Karena Irma tuh nggak mau kejadian seperti ini tuh terulang kembali gitu. Betul juga. Dan Irma juga berharap semoga dari kisah ini kita bisa belajar untuk selalu menjaga sikap dimanapun kita berada ya. Selalu ingat, Wak, bahwa kita nih hidup berdampingan sama mereka-mereka dan udah sepantasnya juga kita nih nggak saling ganggu. Dan selain itu sekali lagi terlepas dari apa yang sudah dilakukan Agni sama si Robi, mari kita doakan semoga Agni dapat sembuh seperti semula dan Robi yang tak ada di mana itu dalam kondisi baik-baik aja. Begitu pula dengan Irma, Agni, Dika, Irma, Agni, Seli, dan juga kita semua semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton.